Hal yang menarik untuk kita renungkan dan cermati diantaranya adalah mengapa Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama memilih tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan di tanggal lainnya, misalnya tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus tahun 1945. Atas dasar apakah Bung Karno memilih tanggal 17? Tentunya pemilihan tanggal itu tidak hanya kebetulan atau ujuk-ujuk memproklamirkan bangsa ini. Selain karena alasan desakan dari pemuda yang tidak ingin mendapatkan kemerdekaan yang sekedar hadiah dari penjajah, ternyata ada fakta lain di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945 tersebut. Fakta ini diungkapkan oleh Kiai Muhtar bin Al-Hajj Abdul Mukti di pesantren Majma' Al-Bahrain Sidikiyah di Losari, Pelosok, Jombang, Jawa Timur. Apakah fakta itu? Kurang lebih 5 bulan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno mencari ulama tasawuf yang mempunyai tingkat mukasyafah atau inkisyaf. Bung Karno berhasil menemukan 4 orang ulama tasawuf, yaitu Syekh Musa Sukanegara, Ciamis, Kiai Haji Abdul Mukti, Madiun, Sang Alif atau Sosrokartono, Bandung, dan Kiai Haji Hashim Asyari Tebuireng Cukil, Jombang. Kesimpulan dari pertemuan Bung Karno dengan keempat ulama tasawuf tersebut adalah, tidak lama akan ada berkat rahmat Allah besar turun di Indonesia. Di bulan Ramadan, tanggal 9, penanggalan Islam, tahun 1364 hari Jumat Legi, bila meleset harus menunggu 300 tahun lagi. Kelak di tanggal 9 Ramadan 1364 bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, alasan yang juga dikemukakan oleh Soekarno pada Soekarni pada saat peristiwa Rengas Dengklok bisa Anda lihat dalam perkataan di bawah ini. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-pertama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Pada tanggal 12 Rajab 1364 bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1945 Masehi hari Jumat Kliwon, 9 tokoh bangsa Indonesia, yaitu 4 tokoh Islam nasionalis, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir Yogyakarta, Kiai Haji Wahid Hashim Jombang, Abikusno Cokro Suyoso Ponorogo, 4 tokoh nasionalis yang beragama Islam, Soekarno, Drs. Mo. Hatta, Mer. Ahmad Subarjo, Mer. Muhammad Yamin, 1 tokoh nasionalis beragama Kristen, Mer. A. Maramis, menyusun pembukaan UUD 1945. Pesan keempat tokoh tasawuf di atas dimasukkan ke dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yaitu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Inilah kisah di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang belum banyak orang mengetahuinya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun banyak yang lupa dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini. Perhatian dan peran ulama tasawuf di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini semoga dapat diambil hikmahnya oleh para pembaca.